wabarakatuh. Perkenalkan saya Raymond Sulistyo, salah satu mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait potensi diri dan perilaku organisasi. Oke. Pertama, pengertian organisasi. Sebelum masukin pengertian organisasi, kita manusia itu dengan kata lain adalah seorang individu ya, si tunggal, yang dimana kita masing-masing pasti memiliki tujuan yang masing-masing juga ya, karena sifatnya itu individu berbeda. Oke, selanjutnya pengertian kelompok. Nah, kelompok ini sebenarnya dua individu atau lebih, tiga individu ya. Saya mencontohkannya di sini, yang dimana tiga individu ini itu memiliki tujuan yang sama dan mereka bekerja sama, ya, melakukan bersama-sama untuk mengejar tujuan yang sudah ditentukannya itu. Nah, dengan kata lain, organisasi itu adalah pertama adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua individu atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dalam wadah sebuah organisasi, ataupun kalau misalnya di tempat kerja kita sebutnya adalah sebagai perusahaan. Selanjutnya, pengertian perilaku organisasi. Perilaku yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Ya, di mana aspek itu tentunya adalah dari organisasi atau perusahaan ke individu. Jadi seperti feedback ya, antara organisasi ke individu dan dari individu ke organisasi ya, di mana aspek tersebut merupakan pengaruh timbal balik antara sistem perusahaan dengan individu. Mengapa demikian? Ya karena tujuan yang tadi ya, organisasi itu adalah tujuan kelompok yang dimana feedback itu diperlukan untuk mencapai target yang sama bersama-sama. Nah, dari pembahasan yang tadi kita mungkin sudah mengetahui lingkup perilaku organisasi, yaitu yang pertama adalah individu, di mana individu ini memiliki karakteristik bawaan seorang individu masing-masing. Yang kedua adalah organisasi atau perusahaan. Ya, di sini yang dimaksud adalah sistemnya mengatur organisasi tersebut. Dan kelompok, ya, perilaku kelompok. Nah, di sini organisasi dan kelompok ini mungkin ada yang tidak memahami perbedaannya. Ya, organisasi di sini ini maksud adalah sistemnya, sedangkan kelompok kalau misalnya di sebuah perusahaan itu lebih mengarah ke divisi. Ya, jadi bagaimana si individu itu ya berperilaku dalam sebuah divisi ya untuk menjalani sistem yang sudah disediakan oleh perusahaan, yaitu ruang lingkup perilaku organisasi secara umum. Oke, pendekatan studi perilaku, maaf typo, atau disebut ya dengan persepsi. Ya, persepsi itu sebenarnya proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan menginterpretasikan atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Ya, lebih ke merespon bagaimana sih seseorang merespon informasi dan apakah dia akan menerimanya atau menolaknya. Ya. Nah, di sini persepsi ini adalah merupakan suatu proses yang kognitif ya, proses yang normal yang pasti dialami oleh setiap individu masing-masing. Dan ini sudah didukung oleh Albert Bandura. Ya, di sini saya memiliki poin menarik. Ya, seorang mantan narapidana ya dituduh atas pencurian kembali mendapatkan hujatan pencuri setelah keluar dari penjaranya dikarenakan di area lingkungannya ya. Jadi ada di area lingkungannya terjadi pencurian, dan di situ ada seorang mantan napi ya, dengan image-nya, dengan persepsi seorang mantan napi ya, masyarakat di area lingkungan itu langsung menuduh bahwa pelakunya pasti si mantan narapidana tersebut. Tapi belum tentu ya, karena kita belum ada pendapatnya. Ya, siapa tahu mantan narapidana tersebut itu sudah bertobat dan sudah tidak melakukan kegiatan curi-mencuri kembali.
Dalam kasus narapidana ini, bagaimana pendapat Anda apabila kejadian tersebut terjadi di area lingkungan Anda? Ya, saya harap kita lebih ke pemikiran yang terbuka. Ya, ya siapa tahu mantan narapidana tersebut itu sudah tobat gitu ya. Dan sudah kebanyakan kasus di Indonesia itu banyak yang menghakimi masyarakat secara langsung ya, tanpa memperdulikan mencari 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 informasi yang sesungguhnya. Oke, faktor persepsi. Nah, di sini faktor persepsi ini pemahaman saya sama seperti dengan prinsip komunikasi, di mana komunikasi itu adalah ada orang yang memberikan persepsi, ada orang yang memberikan komunikasi, ya, di mana orang tersebut memiliki kebutuhan, ya, otomatis memiliki pengalamannya yang berdasarkan informasi yang diterima, kan, atau norma dan sikap. Bagaimana sikap untuk memberikan persepsi yang baik sih, supaya si orang itu dapat menerimanya dengan baik, ya, sama dengan teori komunikasi. Dan juga ada orang yang menerima konteks atau informasi tersebut. Ya, orang yang menerima konteks tersebut itu otomatis menilai dari penampakan atau penampilan dari orang yang memberikan informasi tersebut. Ya, apakah orang tersebut ini dapat dipercaya atau tidak. Dan juga bisa juga dilihat dari konteks perilaku dari orang yang memberikan informasinya seperti apa. Nah, konteks di sini adalah bisa berupa physical setting, ilusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilusi itu adalah hal-hal yang belum pasti, yang belum dikonfirmasi. Ya, apakah konteks informasi yang sudah disampaikan tersebut apakah berupa norma ataupun hal-hal tabu yang tidak boleh disebarluaskan, ataupun settingan organizational setting, ya, for distance, environment, organization, ya. Biasanya kalau yang berhubungan dengan organisasi itu sifatnya sangat tertutup, konteks rahasia. Oke, bagaimana sih cara proses pemilihan data persepsi? Di sini ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu kita harus mengetahui konteks tersebut berukuran besar, luas, atau kecil, atau sedang, intensitas bagaimana. Nah, apakah konteks tersebut itu berupa pengulangan? Jadi kita sudah menerima informasi terus menerima informasi yang sama. Ya, habis itu bagaimana sih sikap gerak-gerik? Misalnya kita kita uh, 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 menerima informasi tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya, kekontrasan itu apakah informasi yang kita dapat berbeda dengan informasi yang diterima dari sebelumnya dan sekarang? Apakah di situ ada novelty, ada perbedaan, ya, sama dengan di atas. Nah, dari faktor internalnya kita harus melakukan proses belajar, yang mempelajari konteksnya ini, dia ini baik atau buruk. Ya, apakah hal ini dapat memotivasikan diri kita untuk melakukan sebuah kegiatan ataupun aktivitas. Ya, dan juga bersifat kepribadian kita, mau menerima informasi tersebut dengan baik ataupun mau menolaknya. Oke, untuk menghindari persepsi yang negatif, seorang individu harus melakukan atau mengupayakan kelengkapan informasi. Ya, dari kasus narapidana tadi kita harus nyari dulu, jangan sampai main hakim sendiri, dan juga mempertinggi tingkat mawas diri dengan melakukan potensi diri. Ya, di sini kita akan masuk dengan potensi diri. Oke, potensi diri, pengembangan potensi diri. Sebenarnya sebelum masuk ke situ kita harus menanyakan who are you dan what are your strength and weak points. Ya, siapakah diri Anda? Apa sih kelemahan dan keunggulan dari diri Anda sendiri? Sudahkah Anda mengenali diri Anda sendiri? Ya, jika ketiga poin ini kita belum tahu, sangat sulit sekali untuk melakukan potensi diri. Ya, karena potensi diri itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga bila dikembangkan memungkinkan individu tersebut mencapai prestasi tertentu. Ya, untuk siapa? Ya, untuk diri sendiri. Ketika diri sendiri itu sudah digali potensi dirinya, ya otomatis diri kita ini akan dijadikan aset sangat berharga bagi perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Ya.
macam-macam potensi diri. Di sini ada potensi fisik, di mana potensi dari anggota tubuh untuk memenuhi kepentingan. Ya, setiap hari kita kerja di kantor Senin sampai Jumat. Nah, bagaimanakah kita supaya bisa kerja dengan semangat? Dengan cara misalnya menjaga kondisi tubuh yang sehat. Gimana caranya? Ya berolahraga. Ya, itu merupakan potensi fisik. Contohnya. Selanjutnya, potensi mental intelektual. Potensi kecerdasan otak untuk menganalisa, menghitung, dan ilmu pengetahuan. Ini sangat general. Sudah kita lakukan mulai dari sekolah di TK, SD, SMP, hingga kuliah. Dan juga masih bisa dapat dikembangkan di eh, lingkungan organisasi. Oke. Selanjutnya ada potensi sosial, emosional, potensi kecerdasan otak untuk mengendalikan perasaan, ya lebih ke amarah, tanggung jawab, motivasi dan kesadaran diri. Di sini saya akan memberikan contoh seorang karyawan, seorang individu karyawan ya sedang mengidolakan seorang atasan. Atasan itu menurut si individu dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab, ya sehingga dia menjadi idolanya. Ya, saat si individu itu mengidolakan atasan tersebut itu sudah dapat memotivasikan individu tersebut ya supaya menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab. Ya, kenapa demikian ya? Karena dia ingin menjadi idolanya. Ya, jadi ada upgrade ya, ada kenaikan dalam emosional dari diri individu tersebut. Oke, selanjutnya adalah potensi mental spiritual, potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar manusia. Di sini pemahaman saya adalah rohani. Ya, kalau misalnya rohani untuk meningkatkan potensi mental spiritual ya hanya satu, yaitu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Ya, bagaimana caranya? Ya, meningkatkan ibadah, frekuensi ibadah ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita dapat mengenali dan mengembangkan potensi diri? Oke, di sini saya akan coba bahas. Yang pertama, kita mungkin bisa memilih bidang kegiatan yang paling menyenangkan, kemudian kita pelajari dan kita kembangkan lagi secara detail dan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya kembangkan dengan optimal di bidang kegiatan yang sudah kita pilih. Dan setelah itu kita berusaha mengenal dan mempelajari berbagai aktivitas di berbagai bidang. Oke, di sini saya akan memberikan contoh diri saya sendiri, yang dimana saya itu sangat tertarik yang namanya bahasa ya. Uh, di sini ada sedikit faktor warisan biologis keturunan ya karena orang tua saya juga sangat berminat dengan bahasa. Jadi mungkin warisan biologis tersebut datang ke saya. Dan saya itu sangat sungguh-sungguh untuk mempelajari bahasa ya sehingga pada saat SMP saya sudah mendapatkan gelar D2 bahasa Inggris. Ya, dan saya kembangkan secara optimal. Ya, saya sudah mendapatkan gelar D2 tersebut dan setelah kuliah pun saya mengambil sastra Jepang. Berbeda ya. Berbeda konteks tapi tetap di jalur bahasa. Ya, setelah lulus saya bekerja di perusahaan Jepang sebagai penerjemah selama 2,5 tahun. Nah, setelah 2,5 tahun itu, setelah 2,5 tahun itu saya melihat potensi diri saya di bidang lain. Yang dimana saya memiliki ketertarikan di bidang produksi dan akhirnya setelah saya pelajari ya saya dapat mengembangkan potensi diri saya sendiri. Ya sekarang saya dapat membaca sistem, software, drawing, ya bahkan untuk melakukan kaizen di bidang produksi yang sama sekali saya nggak pernah pelajarin di kuliah maupun pengalaman kerja saya itu saya bisa dapat lakukan di situ saya gali potensi diri saya sendiri hingga yang sekarang. Oke, dan sekarang saya ingin menggali potensi diri saya sendiri. Ya, bagaimana apakah saya mampu mempelajari ilmu magister manajemen ini dan mungkin bisa nggak saya jadi dosen gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kesimpulannya dengan mengembangkan potensi diri, seorang individu dapat berperilaku dengan baik dalam berorganisasi, terutama dalam menerima informasi konteks persepsi. Ya, jadi kita nggak asal terima gitu kan ya. Untuk setiap informasi yang kita dapat.
Ya, dengan mengetahui potensi diri, seorang individu dapat meningkatkan nilai aset dalam dirinya sehingga sangat bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Tadi dari contoh saya yang tadinya awalnya direkrut sebagai penerjemah, sekarang saya menjadi aset yang lebih berharga. Ya, karena ketika orang Jepang pulang, saya tidak punya orang untuk diinterpretasikan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, dan sekarang akhirnya saya dapat berguna di perusahaan sebagai dalam bidang produksi. Ya, jadi semua potensi diri masih bisa digali meskipun sudah bukan dalam konteks belajar perkuliahan ataupun sekolah-sekolah sebelumnya gitu ya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada komentar ataupun ada saran atau ingin menanggapi presentasi yang saya jelaskan ini, silakan boleh tulis di komentar di bawah. Nanti kita bisa sama-sama saling berdiskusi. Soalnya di sini juga saya membuat video dalam rangka ujian akhir semester Magister Manajemen dalam mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi. Jadi jika ada komentar silakan tulis di bawah, kita bisa berdiskusi dengan topik-topik yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya sekali lagi saya bilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.